Tenang, yang siap menyimak cerita dari Kak Erlan. Kalau Kak Erlan bilang angin, tarik nafas. Kalau Kak Erlan bilang hujan, dihembuskan. Bisa? Yuk kita coba. Angin, hujan. Lagi, angin, hujan. Lagi, angin. Hujan. Lagi angin, hujan. Adik-adik keluarkan anginnya lewat mulut ya, jangan sambil kentut. Itu tidak sesuai dengan perintah, namanya buang angin itu ya. Baik, lomba duduk rapi. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Kak Erlan senang sekali menyapa adik-adik di sekolah Binbas. Adik-adik, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik nih. Nikmat mudahnya menghafal Al-Quran. Adik-adik, siapa yang mau jadi penghafal Quran? Siapa yang mau jadi ahli Al-Quran? Kairan. Iya kenapa? Kairan. Iya kenapa? Kairan. Iya kenapa? Kairan. Iya kenapa? Kairan, aku mau tanya, memangnya kenapa sih Kairan kok kita harus semangat belajar Quran, harus semangat menghafal Quran? Nah, Kairan mau ajarin kepada kalian. Tapi lomba duduk rapi. Adik-adik tahu nggak? Menjadi penghafal Quran, menjadi ahli Quran, mereka adalah menjadi orang-orang yang istimewa. Kok bisa gitu Kairan? Iya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sabdakan kepada kita. Ikuti suara Kak Erlan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Kita ngafal Quran, kita mencoba memahami Quran. Ini bagian dari proses mempelajari Al-Quran. Mau gak menjadi manusia terbaik? Nabi bilang khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Makanya kita harus semangat. Lagi pula adik-adik, orang-orang yang menjadi ahli Quran, mereka akan dimuliakan. Tidak hanya di dunia, bahkan ketika sudah jadi mayat jenazah, bahkan nanti di akhirat juga akan dimuliakan para ahli Al-Quran. Lomba duduk rapi. Angin, hujan. Angin. Tahan sampai jam 12 siang. Hujan. Lomba duduk rapi. Baik, adik-adik, tahu nggak ternyata waktu terjadi perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun berapa Hijriah? Coba tebak, tahun 4 apa tahun 5? Iya, yang benar tahun 3 Hijriah ya. Perang Uhud tahun berapa Hijriah? Tahun 3 Hijriah. Kaum muslimin melawan pasukan musyrikin Quraisy di sebuah tempat yang namanya Bukit Uhud. Apa namanya? Itulah sebabnya kenapa nama perangnya dinamai dengan Perang Uhud. Kairan, di perang Uhud kaum muslimin menang apa kalah? Kalah adik-adik, bahkan kurang lebih ada 70 sahabat Nabi yang menjadi syuhada. Mereka meninggal dalam keadaan mulia berjihad di jalan Allah Ta'ala. Adik-adik, sehabis perang, kaum muslimin, para sahabat Nabi, mereka menggali parit, menggali kuburan. Kairan, kuburannya kenapa digali? Soalnya mau menguburkan, memakamkan jenazah.
Masalahnya adik-adik, ada 70-an lebih sahabat yang meninggal dunia. Dan para sahabat yang masih hidup yang menggali kuburan itu terbatas tenaganya. Makanya Nabi SAW menyuruh untuk satu kuburan ditempatkan beberapa mayat jenazah. Emang boleh Karen? Boleh, karena Nabi yang bilang demikian. Terus para sahabat bingung adik-adik. Ini kalau ditaruh beberapa mayat jenazah di satu kuburan, siapa ya yang ditaruh paling bawah? Karena mayat jenazah yang ditaruh paling bawah, dia adalah mayat jenazah yang paling aman dari serangan-serangan hewan buas. Hewan buas yang suka makan daging manusia banyak nggak? Banyak. Makanya yang paling bawah itu yang paling aman jenazah mayatnya. Nah, para sahabat bingung. Siapa ya yang kira-kira ditaruh di posisi yang paling bawah mayat jenazahnya? Nabi SAW putuskan bahwa yang ditaruh paling bawah adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Hebat gak para penghafal Qur'an? Enak gak jadi ahli Qur'an? Bukan hanya ketika hidup di dunia mereka dimuliakan, bahkan ketika sudah jadi mayat jenazah pun para ahli Quran itu sangat-sangat dimuliakan. Karen, kalau di akhirat nanti dimuliakan juga nggak ahli-ahli Al-Quran? Iya adik-adik, di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa nanti seseorang ketika dia sudah masuk surga, dia disuruh untuk menaiki tingkatan-tingkatan yang ada di surga. Surga ada berapa tingkat? Ada yang bilang 7. Ada berapa? 8. Ini Ustadz ikhtilaf ini di kalangan anak-anak kita ya. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 8. Adik-adik, Kak Erlan mau kasih tahu, yang Kak Erlan tanya itu tingkatan surga. Kalau yang 7 itu pintu, itu pun pintu neraka. Kalau pintu surga ada berapa? 8. Pintu neraka ada berapa tuh? Pintu surga ada 8. Nah, kalau pintu surga ada 8. Tapi kalau tingkatan-tingkatan di surga ada banyak. Ada riwayat yang menyebutkan 100 lebih. Dan satu tingkatnya itu sangat luas sekali adik-adik sekalian. Nah, makin tinggi tingkatan surganya, makin lezat dan makin enak kenikmatannya. Mau nggak masuk surga? Surga yang paling tertinggi namanya surga apa? Firdaus. Mau masuk surga? Saya tanya, siapa di antara adik-adik yang mau masuk sungai? Kok sungai? Siapa di antara adik-adik yang mau masuk goa? Masuk goa. Siapa di antara adik-adik yang mau masuk surga? Wah, adik-adik, jadilah ahli Quran. Semoga kita semua dimudahkan masuk surga. Wah, Karen, berarti nanti kalau masuk surga disuruh naik tingkatan-tingkatan. Iya adik-adik, dalam sebuah riwayat disebutkan kita disuruh menaiki tingkatan-tingkatan surga itu sambil membaca kembali ayat-ayat Quran yang kita hafal, yang kita amalkan selama hidup di dunia. Makin banyak ayat-ayatnya, makin tinggi tingkatan di surga yang bisa didapatkan. Makanya adik-adik, kita harus semangat jadi ahli Quran biar kita bisa masuk surga. Di surga enak gak adik-adik? Siapa yang sudah pernah ke surga? Hah? Ada yang pernah ke surga? Belum ada. Kita semua belum ada yang ke surga. Tapi kita diceritakan oleh Allah dan Rasulullah SAW tentang kenikmatan yang ada di surga. Siapa yang tahu makanan di surga nanti bisa makan apa aja? Buah anggur, buah apa lagi? Buah kurma, buah pisang, buah delima, daging burung. Bahkan setiap apapun yang kita minta akan diberi oleh Allah. Mau gak makan makanan enak di surga? Minumnya apa kalau di surga? Susu, apa lagi? Madu, apa lagi?
mata air surga. Bahkan adik-adik ada sungai di surga namanya Sungai Al-Kautsar. Apa namanya? Sungai Al-Kautsar. Adik-adik tahu nggak? Sungai Al-Kautsar itu sangat luas sekali. Kalian kaget dong bilang, "Hah?" gitu ya. Yang paling semangat kagetnya dapat hadiah. Siap? Adik-adik tahu nggak? Sungai Al-Kautsar itu luas sekali. Panjangnya saja kalau kita tempuh perjalanan memakan waktu 1 bulan lamanya. Lebarnya juga demikian. Kalau kita tempuh perjalanan waktu tempuhnya 1 bulan lamanya. Air dari Sungai Al-Kautsar berwarna putih, lebih putih daripada susu. Rasanya manis, lebih manis daripada madu. Wangi airnya harum, lebih harum daripada minyak kasturi dan berbagai macam parfum. Di atas Sungai Al-Kautsar itu ada gelas-gelas yang jumlahnya lebih banyak daripada bintang-bintang di angkasa. Warna gelasnya lebih kemilau, lebih bercahaya dan berwarna daripada bintang-bintang di gelap malam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang bisa minum air Al-Kautsar walau seteguk saja, Bismillah, lam yadma abadan, maka dia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Siapa yang mau minum air Sungai Al-Kautsar? Siapa yang mau masuk surga? Kalau gitu harus semangat jadi ahli Al-Qur'an, jadi penghafal Qur'an. Lomba duduk rapi. Kita yel-yel dulu yuk. Wahidun. Pakai jarinya. Wahidun. Ithnani. Salasatun. Arba'atun. Penciptaku. Kalau dibilang penciptaku sambil nunjuk kemana? Ke atas. Karena Allah ada di mana? Allah ada di atas arsy. Penciptaku, nabiku, agamaku, musuhku. Sebentar. Musuhku bener jawabnya setan, tapi kok nunjuknya ke KR lah. Diulang. Penciptaku, nabiku, agamaku. Nunjuk nggak? Jangan nunjuk ya. Pak Erlan kan guru kalian, masa dibilang setan? Enak aja. Diulang. Penciptaku, nabiku, agamaku. Nunjuk nggak? Benar. Serius. Pak Erlan deg-degan nih. Nunjuk nggak? Benar ya? Nanti nangis nih. Yo diulang. Penciptaku, nabiku, agamaku, kitabku. Masya Allah. Lomba duduk tadi. Baik, Kak Erlan penuhi janji ya. Kak Erlan tidak akan sungkan memberikan hadiah ini untuk yang tadi semangat menyimak cerita Kak Erlan. Kak Erlan berikan untuk adik ya. Ini siapa yang mau hadiah lagi? Lomba anteng-antengan, lomba duduk rapi. Siapa yang mau hadiah ini? Siapa yang mau hadiah ini? Gak mau kalau tisu? Jatuh. Lomba duduk rapi. Angin.
Hujan. Baik, adik-adik duduk tenang. Berarti kita harus semangat menjadi ahli Quran. Biar kita masuk surga. Biar kita disayang Allah. Adik-adik tahu gak sih, dengan kita belajar ayat-ayat Al-Quran, kita akan jadi semakin mengenal Allah. Ikuti suara Kak Erlan. Bima arafta rabbaka bi ayatihi wa makhluqatihi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab katakan, dengan apa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama dengan ayat-ayat Allah dan juga dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Jadi kalau kita baca Quran, kalau kita ngafal Quran, itu adalah cara kita untuk semakin mengenal Allah. Biar kita makin cinta kepada Allah. Siapa yang cinta kepada Allah? Siapa yang cinta kepada Rasulullah? Siapa yang cinta kepada ibu? Siapa yang cinta kepada ayam? Kok ayam? Salah. Siapa yang cinta kepada ayah? Siapa yang cinta kepada orang tua? Siapa yang cinta pada orang hutan? Siapa yang cinta pada kakek nenek? Siapa yang cinta kepada embek? Kok embek? Nggak apa-apa juga ya adik-adik, cinta pada hewan, menyayangi makhluk. Dan itu perintah dari Nabi SAW. Irhamu man fil ardi yarhamku man fis sama. Lomba duduk rapi. Siapa yang mau hadiah lagi? Lomba duduk tenang. Anteng-antengan. Isti'dadan. Sekalian, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita belajar Quran, kita ngafal Quran, itu ada tujuannya adik-adik sekalian. Jadi bukan sekedar ngafal, bukan sekedar baca. Kita jadi ahli Quran karena kita pengen semakin cinta